Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk dipimpin oleh KM. Pada Akmal, silakan pimpin Akmal. Observer. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa kita kualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidna ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kali lagi gimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai pelajaran kita absen dulu ya. Siapa yang hadir? Atar Pak. Atar sama siapa? Sama siapa ya? Siapa ya? Arman. Enggak tahu. Siapa ya? Sama Oji ya? Iya, betul Pak. Baru Roy. Kemana dia? Izin deh. Oh ini ada acara hajatan Pak. Iya. Mau nikah katanya. Ya. Baik. Ini mana? Mungkin lanjut saja ya untuk pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang puasa. Di sini ada yang tahu nggak apa itu puasa? Puasa menahan diri. Nah, ya puasa itu cara bahasa itu artinya saum, yaitu menahan atau mencegah. Nah, puasa juga ada beberapa jenis. Nah, puasa itu ada beberapa jenis ya, ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa wajib itu adalah puasa yang diwajibkan untuk umat Islam, dan apabila tidak dilakukan maka dianjurkan untuk mengqadhonya atau mengulangi kembali. Nah, apa aja contoh puasa wajib? Salah satunya itu puasa Ramadan. Kita diwajibkan untuk berpuasa selama 30 hari di bulan Ramadan. Nah, dan ada juga puasa sunnah, yaitu puasa yang dilakukan mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi sunnah itu sesuatu hal yang dilakukan mendapatkan satu pahala, dan jika tidak dilakukan maka tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Nah, tidak akan mendapatkan dosa juga. Nah, contoh puasa wajib yaitu tadi yang sudah disebutkan, puasa Ramadan atau puasa di bulan puasa selama 30 hari. Dan yang kedua itu puasa yang disebabkan karena bernazar atau janji. Misalkan kalian sudah janji apabila kalian sudah mendapatkan sesuatu maka kalian akan berpuasa, maka itu jatuhnya puasa yang wajib. Nah, yang ketiga itu adalah puasa denda atau kafarat. Kamu bisa jelasin nggak apa? Jadi kalau saya yang tahu mah, jadi denda kafarat kalau kita sedang melakukan haji gitu. Oh iya. Terus melanggar aturan. Nah, ya puasa yang dilakukan apabila kita melanggar sesuatu. Biasanya itu dilakukan ketika kita sedang melakukan ibadah haji. Dan yang keempat itu adalah puasa ganti atau qadha apabila kita sedang melakukan puasa wajib seperti bulan Ramadan. Apabila kita sakit, misalkan kita sakit 3 hari, maka kita wajib menggantinya selama 3 hari setelah bulan puasa. Itu. Nah, yang kedua itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah, salah satu puasa sunnah yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan juga ada puasa Arafah, puasa Senin Kamis, dan puasa Ayyamul Bid.
dan lain sebagainya. Dan puasa sunnah biasanya itu yang biasa dilakukan itu adalah puasa Senin Kamis ya, karena banyak yang suka melakukan Senin Kamis gitu. Nah, apa aja syarat puasa? Syarat puasa itu yang pertama itu beragama Islam, yang kedua itu balik, berakal, kuat dan mampu. Apakah yang tidak beragama Islam itu diwajibkan untuk puasa? Tidak. Tapi apabila mereka berpuasa, itu jatuhnya itu bukan puasa, tapi lebih ke menahan diri saja gitu teman. Lebih ke diet, nah diet. Yang kedua itu balik. Apa itu balik? Balik tuh ke rumah. Cuma balik. Aduh. Balik itu adalah sudah cukup umur. Seperti perempuan itu tanda baliknya kan sudah menstruasi, laki-laki itu sudah pipi basah. Nah itu diwajibkan untuk berpuasa. Ya ngompol. Dan yang ketiga itu berakal. Maksud berakal itu seperti apa? Punya akal, punya otak. Akalnya itu masih sehat ya, belum terganggu oleh apa-apa. Masih bisa berpikir dengan jernih gitu. Dan yang terakhir itu adalah kuat dan mampu. Kalau goblok Oh nggak bisa itu, nggak bisa. Gila aja nggak boleh. Apalagi kuat tuh. Dan yang terakhir itu adalah kuat dan mampu. Nah, apabila kita kuat dan mampu untuk menjalankan puasa dari pagi hingga sore, maka kita diwajibkan untuk berpuasa. Misalkan kita sedang sakit, nah kita itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, karena orang sakit itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Cuman ada kalanya kita mencoba terlebih dahulu gitu ta. Nah, yang kedua itu ada rukun puasa. Apa saja rukun puasa? Yang pertama itu niat. Yang kedua itu menahan diri. Ya. Menahan diri. Apabila kita ingin berpuasa, maka kita harus dianjurkan untuk niat. Nah, niatnya itu biasanya sebelum matahari terbit atau sebelum subuh. Sebelum subuh kita dianjurkan untuk berniat gitu kan. Nah, ini untuk dalil puasa. Ada yang mau bacakan tentang dalil puasa? Aku Pak. Silakan. Siapa nama kamu? Nama aku Abil. Silakan Abil. Hai orang-orang yang beriman. Arabnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian sama artinya Abil. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di Al-Baqarah 183. Nah, terima kasih Abil. Nah, di Quran surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwasanya kita sebagai orang-orang yang beragama Islam diwajibkan untuk berpuasa, terutama di bulan Ramadan. Karena apa? Agar kalian itu bertakwa dan kalian juga paham akan kondisi sosial kalian, seperti tetangga kalian ada yang kelaparan, ada yang belum makan. Maka ketika puasa itu kita akan memunculkan jiwa-jiwa kemanusiaan kita, jiwa-jiwa sosial kita ketika berpuasa. Gitu. Israel diposakeun. Nah, ini salah satu niat puasa wajib ya, yaitu niat puasa Ramadan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma godin anadai fardhu syahri Ramadana hari sanati fardhu lillahi ta'ala. Biasanya niat puasa wajib itu atau niat puasa Ramadan itu dilakukan setelah sholat tarawih. Kenapa Pak? Tidak tahu, biasanya seperti itu saja budaya. Boleh. Tapi biasanya juga ada yang membacakan itu pas sahur atau setelah sahur atau sebelum subuh gitu kak.
Ayah niat tapi terpuasa ayah. Ayah sahur lauk puasa kuda. Puas. Nah, ini salah satu niat puasa Senin Kamis. Nawaitu sauma godin an ada Yaumi. oh yaumil itsnaini sunnatan Nah, ini untuk hari Seninnya, maka jika nanti hari Kamis berarti ininya diganti Pak, kalau saya masuk kapal ke bahasa Sunda gimana? Oh, nggak apa-apa. Yang penting kita niat. sama damnya ditranslate. Iya. Nah, sunah-sunah yang ada di bulan puasa Ramadan tuh ada yang biasa dilakukan gitu ya, yaitu berbuka gitu ta. Berbuka puasa. Biasanya ketika puasa Ramadan itu kita dianjurkan untuk berbuka secepat-cepatnya, tapi ketika sudah ada maghrib gitu. Jangan sampai belum ada tapi kita udah minum duluan. Parah itu mah. Parah. Kalau tidur pas sunah nggak pak tidur? Nah, Nggak ada. tidur itu sebentar. Kita bahas dulu ini. Siapa? Nah, kita ketika berbuka puasa itu disunahkan untuk makan atau berbuka dengan yang manis-manis. Seperti apa yang disunahkan itu seperti kurma. Akbar, seperti itu. Enggak, kalian Seperti yang dulu. Dan yang kedua itu ada sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu biasa dilakukan setelah pada sholat isya. Biasanya ada yang 8 rakaat, ataupun ada yang 11, 23. Abi mah Itu mah tergantung kalian ya, tergantung kalian. Tergantung musola kalian. Pak, saya mau nanya. Ya Pak, gimana? Kan belum Iya, buka. Pak. Oh iya. Benar dong. Enggak ada ya. Nah, yang ketiga itu ada sahur. Ada sahur. Nah, kita itu ketika berpuasa itu ketika puasa Ramadan itu disunahkan untuk sahur. Biasanya sahur itu dilakukan pada saat dini hari jam 3 subuh, jam 3 pagi atau sebelum subuh. Agar apa? Agar kita kuat dalam menjalani puasa dari pagi sampai sore. Kalau jam 12 malam Pak, punya kesiangan sahurnya? Boleh, nggak apa-apa, asalkan kalian kuat. Asalkan jangan setelah sholat subuh, karena sholat subuh itu matahari sudah terbenam. Terbenam apa? Terbit. Sorry. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, teman-teman. Baik aja kesimpulan. Kalau dulu Pak. Kan saya juga mau Nah, tanya. sebentar Pak. Nah, tadi kan yang sudah dijelaskan perihal syarat-syarat puasa, yaitu yang pertama itu balik, berakal. Ya, saya kan duduknya ke sini. Ya, kamu nggak beragama Islam yang pertama, yang kedua balik, Oh, Pak, dan teman ketiga saya berakal. Ya salah aku terlalu berharap. Siap salah. Nah, di sini ada belum yang ada belum? Ada enggak yang sejak kecil sudah belajar puasa? Aku sudah sudah berakal. dikit Pak. Biasanya puasanya dari kelas berapa? Saya dari sekolah besar Pak, cuman dari bayi kan. Cuma dari bayi gak makan nasi Pak. Silakan kamu. Ya, Kamu dari apa? dari taman kanak-kanak Pak. Ya. Saya diajari sama guru saya tuh jam 9 buka jam Sokit saya puasa jam 9 buka jam 12 puasa lagi. Ya. Ada lagi? Aku Pak dari bayi. Pas bayi aku gak makan nasi soalnya Pak. Ya, belum. Bapak juga sama. Ada lagi? Ada lagi. Nah, biasanya kalau nggak ada sudah. Jangan. Biasanya anak kecil itu tidak diwajibkan berpuasa, cuman mereka dilatih agar kuat dalam berpuasa. Seperti contoh, mereka diajarkan untuk bangun pagi untuk melakukan sahur. Dan yang kedua, mereka juga berlatih untuk menahan
Menahan apa, Pak? menahan makan dan minum. Tapi ketika mereka sudah tidak kuat, mereka dibolehkan untuk berbuka agar apa? Agar waktu berlatih biasanya ketika bapak masih kecil, bapak itu sahur itu ikut sahur dan juga berbuka itu 2 kali dari mulai lohor itu jam 12 ya. Zuhur, oh ya zuhur. Lo gak tuh abisnya dalam. Saya orang Kuitang, Pak, maaf gak ngerti Sunda. Biasanya tuh dilakukan berbuka itu di jam 12 setelah sholat zuhur dan berpuasa lagi sampai maghrib. Itu agar apa? Agar kita Kuat. dalam melakukan puasa gitu. Nah, buat teman-teman yang udah punya adik, nah kalian wajib untuk mengajarkan adik kalian untuk berpuasa agar apa? Agar sudah terbiasa, ketika sudah besar dalam menjalankan puasa gitu. Nah, niat. Kenapa di puasa itu harus ada niat puasa, di rukun puasa itu harus ada niat. Karena apa? Karena kita kan percuma gitu tak, sudah menahan diri dari pagi sampai sore, tapi kita lupa pada saat niat gitu. Untuk apa? Dan pada akhirnya Untuk kita tidak mendapatkan pahala apapun gitu. Jadinya kita hanya melakukan diet saja. Itu. Kurang 4 menit lagi. Nah, nggak boleh nanya gitu, ada observer loh. Nah, Oh iya. untuk selanjutnya soal-soal evaluasi. Saya selalu mulai. Untuk soal pertama ada yang mau menjawab nggak? 2, Pak. Aku Dua. Emang apa? 2 katanya, Pak. Saya. enggak 2 tentang Pak. Puasa wajib, puasa makruh, sama sunnah, sama haram 4 berarti. Nah, puasa haram itu biasanya puasa yang tidak dilakukan di pada saat hari tasyrik. Tasrik, Pak. Tuh, hari apa hari tasyrik? Kita dilarang berpuasa di Idul Fitri, Pak. hari Idul Fitri, terus hari Idul raya Adha. Idul Itu mah kita Nah, gitu. Hari Idul Adha. Iya, Pak. Ya. Dan yang kedua ada yang menjawab nggak? Soal nomor kedua. Apa? 2, Pak. Pak, Rukun puasa silakan. Niat. Rina. yang pertama niat, yang kedua menahan diri. Nah, Menahan diri. terus yang ketiga ada nggak soal yang ketiga? Syarat. Syarat. 4. S1. Coba Hasan. Sebentar, kamu tadi main HP terus. Apa, Pak? Nih, syarat puasa apa aja? Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat kuat atau mampu. Ya, kuat dan mampu ya. Nah, ada yang tahu nggak puasa itu ada di rukun Islam yang keberapa? Ya, Pak. Silakan. Tergantung madhab Mas Adi. sih. Ada yang 3, ada yang 4. Keempat. Yang pertama itu apa? Banyakin mah ilmu, jangan banyak gaya aja. Terus? Terus? Ya. Terus? Puasa. Nah, benar. Jangan. Coba yang terakhir. Nawaitu sauma godin an ada ipardi sahri Ramadhani hadihi sanati lillahi ta'ala. Sabar. Anak-anak yang sudah mau ikut pembelajaran hari ini, semoga kita semangat dalam menjalankan ibadah dan juga ada teman-teman yang lain yang tidak berpuasa, yang tidak masuk, silakan ajak, dan apabila ada teman kita yang tidak puasa, paksa mereka untuk puasa gitu. Paksa aku, Pak. Paksa aku. Oke, syukur sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.